Malam-malam diam-diam Gibran warga korban tragedi di Muara Kate, Kalimantan Timur yang menimbulkan korban dari warga masyarakat dalam kasus tambang begitu ya. Luar biasa Mas Gibran, meskipun malam-malam dia berani dengan kelihatannya pengamanan yang minim ya begitu, namun demikian Mas Gibran berani menantang maut. Jadi tidak ada suatu ketakutan apapun untuk menemui warga, dan inilah videonya, kita saksikan sama-sama. Udah Mbak, sama udah. Pada Surya. Selamat sore semuanya. Hari ini kunjungan dari Wakil Presiden. Jangan maju-maju ya. Jangan maju. Sudah ketemu. Muara Kate, luar biasa. Itu Pak Gibran. Datang ya di Muara Kate. Terima kasih. Luar biasa. Pak Gibran, itu salam Pak. Makasih. Selamat sehat-sehat selalu Pak Wapres. Lu tahu nggak, Wapres Gibran diam-diam datengin dusun Muara Kate di pedalaman Pasir, Kalimantan Timur. Nggak banyak media yang liput, tapi kedatangannya langsung disambut warga yang selama ini ngalamin jalan rusak, truk hauling batu bara ilegal, sampai jatuh korban jiwa. Gibran dengerin keluhan mereka, tapi warga juga ngasih pesan jelas. Jangan cuma datang, tapi tindak tegas pelaku tambang yang bikin sengsara rakyat kecil. Dari Tabalong, dia langsung jalan darat ke lokasi. Nggak pakai acara seremonial mewah, langsung belusukan. Pemerintah telah menunjukkan keberanian awal melawan tambang ilegal. Langkah ini harus terus diperkuat dan diperluas. Kunjungan Wapres Gibran ke Muara Kate membuktikan bahwa suara rakyat di daerah terpencil mulai didengar langsung oleh pemimpin tertinggi. Ini saatnya dukungan rakyat dikonsolidasikan agar komitmen ini berlanjut menjadi kebijakan nyata dan penindakan tegas di lapangan. Wakil Presiden Gibran juga menyempatkan untuk sholat di masjid begitu ya. Kelihatannya ini masih sepi jamaahnya untuk sholat di masjid. Luar biasa ya Mas Gibran ya. Ya, Mas Gibran bersama Pas Pampres melakukan sholat jamaah bersama ya. Mungkin sholat maghrib begitu ya. Demikian juga masyarakat antusias sekali ya di pasar ya, begitu warga sangat bergembira sekali ada Mas Gibran ya. Ini adalah kunjungan pada saat di Kalimantan begitu ya. Begitu ya. Iya, begitu sangat dekat sekali ya Mas Gibran dengan warga dan mendengarkan keluhan-keluhan warga ya, boleh dikata tanpa jarak begitu ya dengan warga masyarakat. Sungguh luar biasa ya Mas Gibran mendengarkan keluhan korban konflik ya di Kalimantan yang menimbulkan ada korban jiwa. Iya, Wakil Presiden Gibran mendukung perjuangan warga Muara Kate dan bantuan pun datang begitu ya. Jadi warga Muara Kate itu menjadi korban mendapatkan ada korban ya di tragedi di Muara Kate ya. Jadi istilahnya itu ada korban begitu ya. Kasus tambang gitu ya. Ya, dan inilah detik-detik ketika Mas Wapres berkunjung ke Tabalong, ke desa Muara Kate ya. Ini disambut oleh warga pada saat
langsung turun dari pesawat juga. Muspida ya ikut menyambutnya ya. Luar biasa ya, tidak ada ketakutan. Mas Gibran mendatangi korban konflik di Kalimantan ya, di desa Muara Kate ya, begitu ya. Sungguh luar biasa dan berani, tidak ada satu ketakutan apapun. Seperti ayahnya juga begitu ya, berani sekali mendapatkan mandat dari rakyat begitu ya. Dan ini pas Pampres sedang siap-siap untuk ke Muara Kate. Iya, Mas Gibran juga borong tusuk sate ya, mau mungkin buat nyate. Ini tusuk sate yang dari bambu begitu ya, mungkin ada produksi lokal ya untuk bikin sate begitu ya. Ya sekarang sih yang ditusuk sate sih tidak harus sate ya. Namun demikian sekarang juga cilok juga ditusuk juga ya, pakai tusukan sate ya. Ada sekarang kuliner ya anak-anak sekarang ini ya. Ada yang dipanggang ya kayak sate. Namun demikian bukan dari daging ya, bukan dari daging sapi gitu ya. Ya itulah momen Mas Gibran mendatangi warung toko kelontong begitu ya. Ya, Mas Gibran juga mendatangi kantor Wapres di ibu kota Nusantara ya. Gibran akan berkantor di IKN. Istana Wapres dilengkapi kaca anti peluru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Basuki Hadi Muljono, mengatakan pembangunan Istana Wapres di IKN, Kalimantan Timur, sudah mencapai 43%. Proyek pembangunan tahap 1, yang terdiri dari pembangunan kantor Wapres, kediaman Wapres, sekretariat Wapres, dan asrama pengaman Wapres. Struktur sudah rampung. Tinggal arsitektur dan kaca anti peluru, tegas Basuki di IKN. Kapan Pak Wapres akan berkantor? Ya kalau sudah ada kantornya. Jadi gimana? Tahun depan insya Allah. Tahun depan, 2027 berarti ya? 2026. Sorry, 2026 ya. Jangan dorong. Ayo jangan dorong. Jangan dorong.